Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh rahmat dari Allah. Dan Islam juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur berbangsa, bernegara agar mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang apabila ayat itu kita simpulkan akan berbunyi keadaan pribadi, keadaan keluarga, keadaan masyarakat, keadaan bangsa dan negara tergantung kepada pribadi-pribadinya. Kalau kita bicara tentang bangsa dan negara, tergantung kepada penduduknya. Penduduk yang dimaksud tentunya tidak hanya pemimpin, tidak hanya rakyatnya, tapi perpaduan antara pemimpin dan rakyatnya. Ayat-ayat itu diantaranya adalah, yang pertama termaktub di dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, sungguh akan aku bukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ardi, keberkahan dari langit dan bumi. Kalau ayat ini kita pahami adalah kita akan mencapai pribadi yang soleh-solehah, rumah tangga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dasar utamanya adalah mari kita dasarkan kehidupan kita atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang penduduknya, pemimpinnya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah barakatim minas samai wal ardh, dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi Allah meneruskan firman-Nya, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau pribadi-pribadi dalam keluarga pun kemudian ingkar kepada Allah, masyarakatnya tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, dalam skala besar bangsanya, penduduknya, rakyatnya bersama dengan pemimpinnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan aku adab mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Pemirsa, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, itu yang pertama. Masih pada ayat beriman, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 98 menyatakan, kaumnya Nabi Yunus semula adalah tidak menerima dakwahnya Nabi Yunus. Tapi ketika mereka menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam, lamma amanu,
Ketika mereka menjadi orang yang beriman, maka kemudian dibukalah pintu rahmat, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau seandainya kita bangsa Indonesia itu mengikuti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Yunus, yang menentang, yang awalnya tidak menerima kemudian bisa menerima kehadiran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 117, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan hamba-hambanya dalam suatu negeri kalau hamba-hambanya dalam satu negeri itu adalah orang-orang mereka yang beramal soleh. Kalau begitu kuncinya apa? Selain iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu negeri akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ketika penduduknya pada melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang akan mengangkat martabatnya sebagai hamba Allah yang baik, sebagai anggota masyarakat yang baik, sebagai penduduk atau rakyat yang baik. Semuanya berdasarkan amal-amal kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Ra'du. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 11. Ayat ini sudah populer. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak berusaha merubah nasibnya. Yang juga harus kita garis bawahi adalah perubahan bisa saja berubah menjadi positif, dan perubahan ini bisa mengarah kepada perubahan yang negatif. Islam datang supaya masyarakat dalam suatu negeri itu berubah ke arah positif, ke arah yang baik. Allah tidak akan merubah nasib suatu secara pribadi. Allah juga tidak akan merubah nasib pribadi seseorang. Tidak bisa merubah nasib keluarga seseorang. Tidak merubah masyarakat, tidak bisa merubah bangsa dan negara nasibnya bagaimana. Tapi hanya yang bersangkutanlah yang punya hak untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik. Satu-satunya jalan merubah keadaan menjadi lebih baik itu adalah kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, jadi ada beberapa ayat ini menentukan menjadi pribadi yang baik, keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya dasarnya adalah iman dan takwa. Dasarnya adalah kita berbuat baik. Dasarnya adalah kita mau merubah keadaan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, supaya perubahan ke arah yang positif, yang konstruktif. Nah, semoga kita semuanya ini diberikan kekuatan untuk mendasari kehidupan kita dengan dasar iman, dengan dasar ketakwaan, dengan dasar amal soleh, dan mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang positif. Dengan demikian, insya Allah kita akan, kalau kita ukurannya pribadinya akan menjadi pribadi soleh solehah. Ukurannya keluarga menjadi keluarga sakinah.
Kalau ukuran masyarakat, insya Allah masyarakatnya menjadi marhamah. Ukurannya bangsa dan negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Wa'alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.